Haleluya. Halo adik-adik, kembali lagi kita ketemu di ibadah Villa Kids kita. Mari setiap adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu,
kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab Engkau baik. Haleluya. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau memuji memuliakan Engkau Tuhan. Biar kiranya Engkau pimpin ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, kita akan memuji Tuhan. Kita tetap tinggal bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian Aku Anak Raja. Haleluya. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, 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 haleluya, Aku anak
Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokuskan lagi hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Ya Yesus. Kau yang ku sembah, Yesus.
tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tolong aku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah naikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh naik berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh berfokus kepadamu Tuhan. Fokus dengan firman Tuhan, apa yang nanti akan disampaikan itu Tuhan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, serta kami boleh mempraktekannya Tuhan. Terima kasih Bapa, juga Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi dia Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar dia dapat berkata-kata hanya seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan, dan selanjutnya saya serahkan kepada yang akan membawakan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah Philadelphia Kids. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Amin. Puji Tuhan. Tante mau semua kita sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing ya. Bisa ambil Alkitabnya. Oke, kemudian kitabnya disiapkan. Oke. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk kita semua ya. Hari ini Tante mau membagikan firman Tuhan buat kita yang berjudul aman dalam penjagaan Tuhan. Coba sama-sama ucapin, ayo 1, 2, 3. Aman dalam penjagaan Tuhan. Oke, akhir-akhir ini mungkin kalian suka dengar istilah insecure. Apa sih artinya insecure? Coba sama-sama bilang insecure, bahasa Inggris ya. Oke, itu artinya tidak aman. Kalau adik-adik jalan misalnya ke mall ya, kemudian jalan ke swalayan-swalayan, atau enggak jalan ke tempat-tempat umum ya, fasilitas umum seperti rumah sakit, juga mungkin sekarang kalau kita lagi keluar dari rumah, begitu banyak polisi-polisi ya kan, yang menjaga ya. Karena mungkin sekarang lagi razia, orang lagi dibatasi untuk keluar rumah, apalagi bepergian jauh untuk melakukan mudik ya, atau pulang kampung ya. Karena keadaan saat ini yang sedang insecure, yang sedang tidak aman. Tentu ada tujuannya ya. Pemerintah menetapkan, membuat keputusan untuk dikerahkan aparat-aparat ya, pemerintah ya, polisi-polisi untuk menjaga ya kan, untuk menjaga di sepanjang jalan mungkin kalau kita jalan di perbatasan ya kan. Nah kemudian adik-adik juga pernah mendengar ada sebutan security ya. Security itu istilah yang diberikan untuk orang-orang yang menjaga keamanan ya kan. Security itu biasanya apa?
untuk orang-orang yang menjaga mungkin di pintu keluar masuk mall, hotel, ya kan, pusat-pusat perbelanjaan, rumah sakit, ya kan, itu biasanya ada sebutan orang yang menjaga disebut security. Nah, dari kata itu ya kemudian ada kata secure, aman ya. Security adalah sebutan untuk orang yang menjaga. Kemudian insecure itu berarti tidak aman. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama buka Alkitab kita yuk di dalam Mazmur pasalnya yang ke-121 ya. Mazmur pasal 121. Ya, sebelum kita lebih lanjut untuk firman Tuhan, Tante mau mengajak kita untuk kita membaca Alkitab kita di Mazmur pasal 121. Di dalam Mazmur pasal 121 di situ diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, kita baca secara pelan-pelan dengan bersama-sama. Oke, yang di rumahnya bisa buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Baca judulnya dulu. 1, 2, 3. Tuhan penjaga Israel. Oke, ayatnya yang pertama nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini Tante beri judul tadi apa? Aman dalam penjagaan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita membaca dari ayat-ayat ini, Tuhan berkata bahwa penjagamu tidak akan terlelap. Siapa penjaga kita? Oke, mungkin siapa di sini yang orangnya berani, ya, bisa angkat tangannya, ya. Coba mana tangannya? Oke, Tante nggak bisa lihat secara langsung, tapi Tante tahu tentu di antara kita, setiap kita tentu adalah orang-orang yang berani, ya. Tapi kalau Tante bilang siapa di sini kalau ke kamar mandi sendirian takut, ya? Oke, pasti ada aja ya yang takut ya. Itu berarti kita merasa nggak aman. Kalau kita merasa takut berarti kita nggak aman. Biasanya kalau kita merasa nggak aman yang kita cari siapa? Orang tua. Pa, ma. Atau kalau misalnya kita tidur sama kakak ya, kita nggak tidur sama papa mama karena sudah besar, kita bangunin kakak atau adik kita. Kak, dek, temenin aku dong mau ke kamar mandi, aku mau pipis. Ya, itu karena apa? Kita merasa takut. Kita merasa nggak aman. Kita butuh teman untuk menjaga kita, untuk mendampingi kita, untuk menemani kita. Kalau kita mau ke kamar mandi, itu contoh, ya kan? Contoh apa lagi? Mau misalnya ke toko atau warung, ya kan? Apalagi yang masih kecil-kecil ya. Oke, itu sangat disarankan untuk tidak boleh pergi sendiri nyebrang-nyebrang ya. Kecuali kalau kalian sudah bisa mengerti ya, terus kalian rasa sudah aman ya, jangan karena keberanian diri sendiri ya, terus main nyebrang-nyebrang aja ya. Kita memang perlu penjaga, betul ya. Kita apalagi yang masih anak-anak nih ya, Tante tidak menyarankan untuk kita, saya kan pemberani, saya mau nyebrang sendiri, kita main nyebrang aja, main nyelonong ya, nggak lihat mobil kiri kanan, langsung nerobos aja, ya kan, itu bahaya. Nah, buat kita semua, kita sangat perlu seseorang yang menjaga, apalagi kita ini anak-anak ya, kita ini mungkin sangat terbatas, ya kan. Pertama, karena badan kita kecil, benar. Kalau datang mobil truk yang besar lewat, itu mobil belum tentu lihat kita yang kecil kalau kita menyeberang. Kita perlu orang yang lebih besar, ya, orang yang lebih mengerti untuk mengantar kita menyeberang jalan, ya. Kalau kita mau nyebrang, kak temenin aku dong, aku mau ke warung depan tuh, aku mau jajan. Kita perlu ada orang yang mendampingi kita, kakak, orang tua, mama aku mau jajan, aku mau nyebrang, ya kan. Jangan berani sendiri ya, oke. Lain ceritanya kalau mungkin kita sudah besar ya, pertama postur tubuh kita tentu besar ya kan. Tapi kemudian kita sudah tahu
ya. Kita sudah tahu arah madam mobil lewat, ya kan? Kita tahu memberikan kode untuk mobil berhenti, ya kan? Oke, itu pun ada tahap dan waktu. Ada satu saat kita mungkin sudah bisa menyeberang sendiri. Tapi kalau masih kecil, tante tidak menyarankan untuk main jalan sendiri ya. Main keluar dari rumah jauh-jauh sendirian, ya kan? Itu akan membahayakan kita. Tuhan juga tidak sembarang melepas kita sebagai anak Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini menulis dengan jelas bahwa penjagamu tidak akan terlelap. Satu kali mungkin kita lagi mau, contoh tadi ya, kita sudah kebelet ya. Kemudian kita bangunin papa mama, kakak adik kita, tante om kita yang menjaga kita mungkin ya. Ayo temenin aku mau ke kamar mandi. Mereka bisa ngantuk, mereka bisa ketiduran. Mereka gak mungkin bisa jaga kita 24 jam. Ya, satu hari 24 jam, ya kan? Ada waktunya lelah, ada waktunya capek. Tapi Tuhan menjamin ya bahwa penjagamu tidak akan terlelap. Siapa penjaga kita? Tante lanjut baca, Mazmur pasalnya yang ke-121, ayatnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Mazmur 121 ayat 4 dan ayat 5. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Siapa sih penjaga Israel itu? Sama-sama lihat di ayatnya yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Amin. Kita biasa kalau kita mau nyebrang, ya kan, biasanya harus ada yang dampingin kita, ya kan, akan berdiri di sebelah kita. Firman Tuhan bilang, Tuhanlah penjaga Israel. Israel itu siapa? Israel itu adalah umat Tuhan, anak kesayangan Tuhan. Benar, dia adalah suatu bangsa yang sangat sering kita baca dalam firman Tuhan umat Israel. Tapi saat ini kita pun adalah umat-umat Israelnya Tuhan. Amin. Kita adalah umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kita ada di hatinya Tuhan. Firman Tuhan bilang, Tuhan penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mana tangan kanan kita? Kalau tante di layar, kalau lihat mungkin kalau adik-adik lihat jadi sebelah. Kalau tante berbalik badan tangan kanan ya. Di sebelah tangan kanan nih, tangan kananmu. Tuhan berdiri di sebelah kita. Untuk apa? Dikatakan Tuhan selalu jaga kita. Amin. Amin. Adik-adik mungkin bilang, aku gak pernah lihat ada yang jagain aku. Ya kan? Percaya dengan imanmu. Ya kan? Kalau Tuhan bilang Tuhan menjaga kamu, Tuhan ada di sebelah kananmu, harusnya kita tidak perlu takut. Amin. Tapi bukan berarti kita gak perlu orang tua, itu salah. Makanya kita pun harus berjaga-jaga. Ya kan? Aku ini kan sudah ada penjagaku, Tuhan itu penjagaku ya. Tuhan ada di sebelah tangan kananku kata firman Tuhan, ya kan? Tapi lewat siapa? Lewat orang-orang di sekitar kita. Ada orang tua, ada kakak-kakak, ya, ada kakak-kakak sekolah minggu, ya kan? Contohnya kalau kita menyeberang, Tuhan yang jaga aku, ya kan? Lewat siapa? Lewat orang tua. Yuk kita nyebrang yuk sama-sama, ya kan? Oke, itu firman Tuhan. Ada satu peristiwa ya, tante ingat firman Tuhan ya, kita sama-sama mau lihat bahwa Tuhan menjaga kita sedemikian rupa ya. Tuhan mau menyelamatkan kita ya. Tujuan seseorang menjaga itu adalah supaya aman. Oke, sebelum kita lanjut dengan firman Tuhan, tante mau kita melihat ya, ada sebuah ilustrasi tante mau bagikan buat kita. Ada yang lihat ini apa? Ya, ini ini adalah sebuah kotak ya. Ya, kotak ini kosong ya. Oke, coba ya. Kotaknya ini kosong. Ada isinya ya. Oke. Biasanya
kotak-kotak seperti ini dibuat punya tujuan, ya kan? Tujuan itu apa? Untuk menyimpan, ya, untuk menyimpan sesuatu di dalamnya, ya kan? Contohnya, orang kalau punya uang banyak, biasanya disimpan di celengan, ya misalnya, atau enggak? Kalau sekarang kan udah semakin ini ya zaman, jadi lebih aman simpannya di bank mungkin. Walaupun sebenarnya ya nggak aman-aman juga, benar nggak? Karena ada juga berita-berita bahwa terjadi inilah, terjadi itulah, ya oke lah. Tapi sejauh ini di bank paling tidak ada jaminan ya. Kalaupun uang itu hilang kenapa-kenapa, ada jaminan. Cara yang paling sederhana adalah waktu kita punya sesuatu yang berharga, ya. Kira-kira handphone ini kira-kira ada nilainya nggak? Ada, ya. Contoh ini handphone. Tante nggak tahu harga handphone ini berapa sekarang, tapi paling tidak ini ada nilainya, ya. Dan ini pun termasuk dengan barang berharga, ya. Bukan mungkin karena mungkin harganya mungkin nggak terlalu mahal, tapi dia berharga karena dia berguna. Kita pakai, ya kan, untuk belajar dari rumah, untuk kita bisa mengumpulkan tugas-tugas. Kita tahu tugas-tugas sekarang kan karena masa pandemi seperti ini, ya ada istilah school from home, belajar dari rumah. Cara kita dapat tugas gimana? Kita kan nggak ketemu ibu guru di sekolah, ya lewat alat komunikasi ini, ya kan, telepon selular atau handphone, ya, telepon genggam. Kita bisa mengakses tugas-tugas kita lewat Google Classroom mungkin atau lewat aplikasi WhatsApp. Dan ini menjadi berharga karena apa? Dia berguna, ya. Terus gimana nih? Nggak aman nih kayaknya kalau taruh sembarangan. Ya kan, kita taruh sembarangan di rumah, aduh banyak orang, ya, banyak orang misalnya, kita akan simpan, karena kita merasa ini aman, ini berharga, kita akan simpan di dalam kotak. Apalagi kira-kira barang berharga, ya. Oke, contoh ya, ada orang punya emas banyak, ya kan, biasanya emas nggak ditaruh di dapur, ya, emas nggak ditaruh di kamar mandi, ya, kena air hanyut dia, masuk ke dalam lubang air. Kemudian orang punya barang berharga, emas itu nggak ditaruh di ruang tamu, ya, nggak semua tamu lihat bisa ambil, ya, karena ini berharga, bukan saja karena nilainya, ya kan, karena memang emas itu mahal, bukan, ya, tetapi mungkin karena memang ini adalah investasi, ya kan, seseorang sehingga investasi itu maksudnya dia cara dia untuk dia menyimpan uang, ya, melalui barang emas ini, karena barang emas ada nilainya, suatu saat dia mau jual lagi bisa ditukar menjadi uang, ya. Itu tujuan orang berinvestasi emas. Jadi emas ini waktu dia tahu ini berharga, ada nilainya mahal, ya, dia nggak mungkin taruh di sembarang tempat, ya, minimal, ya, mungkin ada kotak perhiasan emas, ibarat saja ini kotak perhiasan emas, dia akan simpan di dalam kotak perhiasan emas, ya, ini ada cincin emas, ya, dia akan simpan di dalamnya. Benar. Kemudian ada lagi, ya, ada orang punya uang, ya, uang, ini tante ada pegang uang 100.000, ya, 100.000 banyak nggak sih? Aduh, kalau buat tante sih ini udah banyak ya, apalagi buat jajan. Permen dapat berapa ya? Kira-kira dapat berapa banyak ya Kak Win ya? 100.000 ini banyak tuh katanya, Kak Win aja nggak bisa hitung ya. Beli es krim, aduh apalagi, seharian makan es krim terus puas kenyang. 100.000 ya. Mungkin buat orang-orang yang udah banyak uang, ya, bahwa 100.000 ini mungkin yang kecil aja, ya kan? Tapi kalau 1 juta tanpa 100.000 ya nggak jadi 1 juta, ya nggak banyak juga kan? Terus apalagi, uang ini bisa beli apa aja, benar? Kita perlu uang kan? Memang uang itu nggak menjamin, ya. Tapi kalau nggak ada uang kita nggak bisa beli apa-apa, kita nggak bisa melakukan apa-apa, benar? Bukankah kalau kita mau makan, ya kan, beli bahan makanan, bisa nggak kita datang, saya punya buku nih, ya, kita bukan zaman barter lagi, ya, kemudian kita tukar dong, saya cuma punya buku. Zaman sekarang, ya, mungkin saja masih ada orang-orang yang mau menerima, ya, untuk memberikan bahan makanan atau kita tukar dengan barang untuk mendapat sesuatu, tapi sangat jarang. Dan uang ini sangat berharga, bukan? Sehingga orang tidak akan sembarang menaruh uangnya, ya, sehingga minimal dia taruh di dompet, ya, ya, kalau dia mau bawa kemana taruh dompet. Tapi kalau uangnya mungkin udah kebanyakan, ya, selain dia simpan di bank, ya, kalaupun cara yang paling sederhana dia akan simpan itu di dalam tabungan, celengan atau di dalam kotak, ya, dia akan simpan di dalam kotak. Dan itu minimal, ya,
membuat barang ini aman ya. Sehingga barang ini pun kalau jatuh ke tangan orang dia nggak akan merasa apa-apa. Kita yang merasa nggak aman, benar? Kita yang akan merasa nggak aman, ya kan? Oke. Tante mau sama-sama kita lihat di dalam Keluaran ya. Tuhan buat ini semua ya. Tuhan catat ya. Musa mencatat ini ya. Ini kan kitab Keluaran ini ditulis oleh Musa ya. Mengenai kisah ya. Kisah yang Tuhan buat. Kisah hidup yang Tuhan buat. Buat seorang Musa. Adik-adik tentu pernah mendengar tentang Musa ya kan. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang Tuhan pilih untuk menyelamatkan umat Israel keluar dari Mesir. Tante mau mengajak kita lihat kisah hidupnya sebelum Tuhan pilih dia jadi penyelamat Israel, pembebas Israel untuk keluar dari tanah Mesir ya. Keluaran pasalnya yang pertama. Saat itu ya ketika di zaman Yusuf ya, di zaman Yusuf dikatakan bahwa Yusuf saat itu ada di Mesir, ya kan? Kemudian di Mesir itu orang tuanya bersama dengan saudara-saudaranya sudah berada di Mesir, ya. Karena saat itu dikatakan Yusuflah Tuhan pilih Yusuf untuk menyelamatkan kaum keluarganya. Sehingga ditulis di sana bahwa pada satu kali saat di Mesir itu umat Israel semakin bertambah banyak ya, mereka melahirkan anak semakin bertambah banyak. Dan pada saat itu lahirlah Firaun yang baru ya, yang menggantikan Firaun sebelumnya. Firaun adalah sebutan raja untuk orang Mesir ya kan. Dikatakan bahwa raja Mesir ini dia tidak mengenal Yusuf ya. Sehingga dikatakan waktu dia melihat orang Ibrani, orang Israel ini kaumnya semakin banyak di tanah Mesir. Dia merasa tidak aman, dia merasa insecure, dia merasa bahwa kalau umat Israel ini semakin banyak, bisa-bisa pemerintahanku ya bisa kalah. Aku akan kehilangan kekuasaanku. Itu ya. Itu yang dicatat oleh firman Tuhan. Sehingga dikatakan si Firaun yang baru ini dia susun strategi bagaimana caranya supaya umat Israel ini tidak semakin berkembang, tidak semakin bertambah banyak. Ya kan? Karena satu orang aja ya, kalau pemerintah Indonesia menetapkan KB, keluarga berencana, satu keluarga ayah, ibu dan 2 anak cukup ya. Kalau tante mungkin ikut aturan itu ya, kalau misalnya ditetapkan seperti itu, kayak tante punya 4 anak, satu keluarga punya 4 anak ya. Wah itu sudah banyak sekali jumlahnya, seperti penduduk di Indonesia ya kan banyak ya. Dan ini tidak dapat dikendalikan oleh Firaun. Tapi Firaun ya orang Mesir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Lebih-lebih lagi dia tidak tahu ya jejak yang pernah dibuat oleh Yusuf ya pada masa waktu itu sebelum dia ada ya kan. Dikatakan bahwa, tante baca buat kita Keluaran pasalnya yang pertama. Keluaran pasalnya yang pertama. Tante baca ya, ayatnya yang ke-5 mulai. Keluaran 1 ayat 5, seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ayat 9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Daripada kita maksudnya bangsa Mesir. Ayat 10, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Oke, dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-12, tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lihat ya, firman Tuhan mencatat bahwa semakin ditindas ya,
Raja Mesir ya, Firaun memerintahkan, ayo makin dipaksa kerjanya, semakin keras kerja rodi ya. Tapi dikatakan makin dites mereka makin berkembang. Kemudian dicatat di dalam ayatnya yang ke-15. Lihat nih, ini strateginya si Firaun Raja Mesir. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Oke, ini caranya si Firaun. Kita baca lanjut ya. Nanti mau baca kita di dalam ayatnya yang ke-22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, pada saat yang sama peristiwa ini ya dicatat mengenai perintah ya dari Raja Mesir saat itu untuk membunuh anak laki-laki yang lahir di tanah Mesir. Di dalam pasalnya yang kedua, di sana dicatat mengenai peristiwa waktu Musa lahir. Judulnya pasal 2, Keluaran pasal 2, Musa lahir dan diselamatkan. Bagaimana caranya? Di sana ditulis ya, Yokebed ibu Musa bersama dengan ayahnya Amran dikatakan bahwa mereka adalah orang Lewi. Kemudian saat anak ini di dalam kandungan ibunya dan pada saat dia telah lahir, dikatakan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik ya karena anak-anak imut gitu ya cantik ya. Kemudian dikatakan bahwa disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Kenapa? Saat itu di tanah Mesir sedang tidak aman, ya kan? Tidak aman untuk kelahiran seorang anak, apalagi dia laki-laki. Ibunya dikasih hikmat oleh Tuhan, ya. Dikatakan sebelumnya dia jaga dulu 3 bulan, ya. Bayi 3 bulan, biasanya itu udah bisa tengkurap, ya kan? Udah bisa diajak main kalau bayi 3 bulan. Disembunyikan 3 bulan, tetapi dia nggak bisa sembunyikan lebih lama lagi, ya, karena pasti nanti ketahuan. Bisa-bisa anak ini langsung dibunuh, ya kan? Harusnya kan waktu lahir disuruh bunuh. Tapi kata bidan-bidan yang melahirkan orang Ibrani untuk lahir, wah orang perempuan-perempuan Ibrani Israel itu lebih hebat daripada perempuan-perempuan Mesir. Sebelum kami datang menolong mereka untuk mereka lahir, bayinya udah lahir, gimana kami mau bunuh? Nah, sudah kehabisan akal Raja Mesir ini si Firaun. Firaun perintahkan kepada seluruh rakyat ya, buat semua anak laki-laki, dituliskan apa tadi di dalam Keluaran 1 ayat 22, melemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke Sungai Nil. Sungai Nil ya. Sungai Nil adalah sungai yang sangat penting untuk kehidupan bangsa Mesir ya. Kemudian bangsa Mesir adalah bangsa yang menyembah dewa-dewa. Salah satunya adalah dewa yang disembah adalah dewa yang berada di Sungai Nil ya. Kemudian di sana itu Sungai Nil itu biasanya ada buaya, ya kan? Kemudian buaya itu melambangkan ya si Raja Firaun. Tujuannya apa? Untuk bayi-bayi ini dibuang ke dalam Sungai Nil ya. Untuk memberikan makan kepada buaya ini. Tujuannya untuk apa? Untuk menambah kekuasaan dari Raja Firaun. Ya kan? Ini cara ya yang dilakukan oleh Firaun. Kemudian Musa. Nah, Musa ini aman mulai dari dia lahir sampai 3 bulan. Tapi kemudian ibunya sendiri yang merasa tidak aman. Ibunya bilang, ini bahaya kalau sampai 1 kali ya terdengar orang-orang tahu bahwa masih ada bayi orang Israel, orang Ibrani yang ada di tanah Mesir. Tidak aman. Tuhan kasih hikmat sama Yokebed, seorang yang takut Tuhan. Ya kan? Yokebed orang Israel, dikatakan bahwa keturunan Israel, ya, kaum Lewi, dituliskan bahwa Tuhan kasih hikmat sama Yokebed ibunya. Kita baca ya. Di dalam Keluaran pasalnya
yang kedua, ayatnya yang ketiga, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ya, lihat ya. Jadi Tuhan kasih hikmat sama Yokebed ya untuk buat peti ya. Kalau bahasa Inggris digunakan kata ark ya. Ark itu berarti bahtera ya, seperti sebuah bahtera. Pernah ingat peristiwa Nabi Nuh ya kan? Tuhan menyelamatkan Nabi Nuh dan seisi keluarganya melalui apa? Bahtera. Kira-kira seperti itu. Dikatakan sebuah peti, ark. Tuhan kasih hikmat sama Yokebed ibunya. 3 bulan lamanya disimpan ya. Saat itu aman. Tapi kemudian ibunya merasa sepertinya sudah tidak aman lagi kalau disimpan terlalu lama. Tuhan kasih hikmat untuk membuat peti ya. Dikatakan peti pandan, kemudian ada gala-gala dan ter ya. Kira-kira bahan-bahan untuk membuat peti itu ya. Tapi kemudian tuliskan bayi itu diletakkan di dalamnya ya kan. Bayi umur 3 bulan udah bisa gerak, udah bisa gerak dia. Dia gerak-gerak ya. Bahkan kalau bayinya aktif mungkin sudah bisa tengkurap. Di tempat yang begitu kecil, Musa ditaruh di sana untuk apa? Diselamatkan. Tuhan sedang menjaga Musa. Bagaimana caranya? Melalui ibunya. Tuhan mau menyelamatkan umat Israel. Tuhan melahirkan satu pemimpin Musa. Tapi saat Tuhan mau memakai seseorang, ya, punya cara. Tuhan punya cara. Tuhan menyelamatkan Musa untuk menyelamatkan satu generasi, menyelamatkan suatu bangsa. Tuhan sedang menjaga Musa saat itu. Dikatakan melalui apa? Melalui sebuah peristiwa. Tetapi tidak ada tempat untuk bisa menyembunyikan anaknya kemudian hanya dibiarkan begitu saja di dalam rumah. Benar. Yang selanjutnya, ketika anak itu ditaruh di dalam sebuah peti dikatakan. Kemudian peti itu dikatakan ditaruh di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ya. Bukankah sungai Nil itu tempat yang tidak aman? Iya kan? Karena bayi-bayi disuruh dibuang di sungai Nil. Tapi ada satu tempat yang menjamin bahwa bayi itu tetap aman. Karena bayi itu ditaruh di dalam sebuah peti. Ya. Sebuah peti untuk menyelamatkan bayi Musa. Ada sesuatu yang menarik. Kita baca selanjutnya Keluaran pasalnya yang keempat. Keluaran pasalnya yang kedua ayatnya yang keempat. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Lihat kakaknya Musa ya. Kemudian ayat yang kelima, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan sedang Tuhan nyatakan. Tuhan menjaga Musa yang kecil ini melalui putri Firaun. Waktu bayi ini dibuang ke sungai Nil, tempat yang tidak aman. Tapi di sana, di tempat yang tidak aman, Tuhan justru sedang menyelamatkan Musa. Amin. Saat-saat ini adik-adik mungkin merasa tidak aman. Kita mau keluar rumah takut. Ya, benar. Keluar rumah takut. Keadaan seperti ini bukan berarti di tengah pandemi vaksin sudah dilakukan, ya kan? Tapi bukan keadaan dikatakan dijamin baik, ya. Bahkan mungkin semakin parah. Kalau adik-adik ya dengar orang tua ngobrol, dengar berita tentang pandemi yang terjadi, bahkan keadaan semakin parah dikatakan bahwa muncul lagi varian-varian baru dari si virus ini. Mungkin juga yang tidak aman bukan soal itu lagi. Ada hal-hal yang menakutkan di luar sana. Banyak orang-orang di luar sana yang membuat kita takut kalau kita keluar rumah. Apalagi aku ini kecil, masih kecil ya. Ya kan? Kita biasanya kalau tante sendiri juga pernah bahasanya menakut-nakuti. Sebenarnya nggak boleh ya.
supaya anak-anak itu tidak main sendirian di luar tanpa pengawasan orang tua, ya. Karena orang tua tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan tahu yang terbaik buat Musa. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Makanya Tuhan kirim orang tua untuk menjaga kita. Ya kan? Kalau orang tua bilang jangan main sendirian di luar, itu ada maksud dan tujuan. Tapi ada orang tua yang berlebihan. Kalau main di luar sendiri nanti ada penculik, sehingga anak-anak merasa tidak aman untuk bermain di luar sendiri. Padahal tujuannya adalah bahaya kalau bermain di luar sendiri. Ada orang yang tidak mengenal kalian, ya, kalian bisa dibawa, ya. Tapi kemudian ada bahasa-bahasa yang kemudian buat anak-anak menjadi ketakutan waktu sendirian. Benar, ya. Tante juga melakukan yang demikian, ya. Oke, tapi kita mau belajar untuk kita tidak melakukan hal demikian lagi. Sehingga anak-anak menjadi ketakutan kalau mereka bermain sendiri di luar sana. Ya kan, kita juga menjadi takut. Ya kan, nanti ada penculik datang. Ya kan? Oke, di luar dari semuanya itu Tuhan punya tujuan. Tuhan tidak mau anak-anaknya tidak selamat, mengalami bahaya. Contohnya seperti Musa. Tuhan menyelamatkan Musa untuk menyelamatkan suatu bangsa. Dikatakan melalui siapa? Melalui ibunya, melalui putri Firaun. Bukankah Raja Firaun sendiri yang memerintahkan untuk membuang bayi-bayi ke sungai Nil? Tapi saat yang sama Tuhan perintahkan hati dari putri Firaun untuk mengangkat bayi itu dari air dan menyelamatkan dia. Bahkan Musa adalah seorang anak yang dibesarkan di tanah Mesir. Ya, dia menjadi anak, ya, dari putri Firaun. Dituliskan di dalam ayatnya yang ke-7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu, ya. Tuhan atur skenarionya sedemikian rupa sehingga kakak dari Musa ini dikatakan bahwa dia menawarkan kepada putri Firaun, bisa enggak saya panggilin seorang untuk bisa menyusu, ya, untuk bisa memberikan ASI kepada bayi Musa ini, ya. Lalu dia bilang, oke, kata putri Firaun. Lalu kakaknya ini bilang, oh ya, ya, aku akan panggilkan. Dan dia panggil siapa? Ibunya, ya, ibunya Musa, ya, ibunya si kakak perempuan ini. Kemudian dituliskan bahwa maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ayat 10, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air, ya. Jadi Musa artinya bahwa telah diambil, telah menariknya dari air. Itu arti nama Musa. Di sini ada satu hal, ya, yang Tuhan taruh, ya, buat kita semua. Sesungguhnya Tuhan adalah penjaga kita. Waktu kita mau menghadapi bahaya. Siapa di sini yang kalau pernah, ya, waktu sebelum pandemi naik sepeda ke sekolah atau berjalan kaki, ya, mungkin sendiri atau bersama teman-teman, ya. Siapa yang punya pengalaman hampir ditabrak, ya, mengalami celaka. Lalu kita luput. Atau enggak kita lagi bepergian keluar kota bersama keluarga. Kita melakukan perjalanan Tenggarong Samarinda naik motor. Lalu kita luput. Sebenarnya sesungguhnya ada mobil besar di depan saya. Saya hampir ditabrak, hampir kecelakaan. Tetapi Tuhan luputkan. Tuhan menyelamatkan, Tuhan menolong. Pada saat yang sama. Karena Tuhan sesungguhnya menjaga kita setiap waktu. Amin. Seperti si Musa ini. Bahkan Yesus pun di dalam Injil Matius dituliskan. Waktu Yesus lahir dikatakan Raja Herodes pun merasa terancam dengan kekuasaannya. Karena nubuatan yang didengar bahwa akan lahir seorang raja, ya, yang akan memerintah berkuasa atas seluruh bumi ini. Kekuasaan Herodes terancam. Dia merasa bahwa, wah, ada yang lebih hebat dari saya gak akan jadi raja lagi. Sehingga dia bilang, diperintahkan untuk membunuh semua bayi-bayi. Tapi ada cara Tuhan. Selalu Tuhan punya cara untuk menolong, untuk menyelamatkan, untuk menjaga, ya, Musa, untuk menjaga bayi Yesus.
Dikatakan bahwa Yesus lahir menjadi juru selamat dunia. Setiap rencana-rencana yang cuma menggagalkan kekuasaan Herodes, cara Herodes yang kejam, Tuhan bicara lewat Yusuf. Ya, dikatakan malaikat Tuhan datang berbicara kepada Yusuf, ayo kamu pergi ke Mesir. Ya, lagi-lagi ya, Mesir harusnya sebenarnya bukan tempat yang aman, bukan? Tapi saat itu Tuhan buat Mesir menjadi tempat yang aman. Asal dalam perintah Tuhan, asal dalam petunjuk Tuhan. Tuhan bisa membuat sesuatu yang sebenarnya tidak aman buat kita. Tapi itu menjadi tempat yang aman. Kenapa? Karena dalam penyertaan Tuhan, di mana saja kalau ada Tuhan, tempat itu bisa menjadi aman buat kita. Keadaan seperti apapun, kalau Tuhan izinkan kita ada di masa pandemi seperti ini, ada Tuhan beserta dengan kita. Dan yakinkan itu, bahwa Tuhan selalu menjaga saya, melindungi saya. Kita pasti akan tetap merasa aman. Kalau Tuhan menjaga Musa, Tuhan menjaga bayi Yesus, Tuhan pun senantiasa menjaga kita. Amin. Sehingga bayi itu selamat. Yesus lahir. Dikatakan Yesus mungkin harus lari dari Mesir, ya kan? Dari Bethlehem ke Mesir, ya. Kemudian ketika dia harus kembali lagi, akhirnya dia menetap di Nazaret. Makanya disebut Yesus dari Nazaret, karena dia besar di sana. Dia lahir di Bethlehem, ya. Tapi Yesus dibesarkan di Nazaret. Untuk apa? Untuk menjaga, ya kan? Walaupun pada akhirnya memang Yesus harus mati. Karena itulah firman Tuhan. Yesus mati untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Kalau Yesus mati waktu dia masih bayi, ya kan? Rencana keselamatan itu mungkin gagal. Tetapi kita percaya rencana yang dari Tuhan selalu sempurna, selalu baik adanya. Amin. Pada akhir hidup Yesus harus mati. Benar. Tetapi itu rencana keselamatan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Kita sudah peringati di beberapa minggu yang lalu peristiwa tentang Paskah, kematian Yesus. Kematian Yesus bukan akhir dari segalanya. Kematian Yesus adalah awal untuk kita beroleh janji kepenuhan di dalam Yesus. Kalau Yesus nggak mati, kita nggak akan mengalami dikatakan hidup baru. Yesus yang mati, dia bangkit, dia hidup. Kita pun akan mengalami hal yang sama saat kita percaya kepada Tuhan. Yesuslah hadirkan Musa pada masa itu untuk menyelamatkan umat Israel. Yesus hadir, Bapa hadirkan Yesus, ya kan? Untuk menyelamatkan setiap kita umat yang percaya. Dan tante percaya, Tuhan pun menjaga kita saat ini, di masa ini. Untuk kita boleh ada di generasi. Untuk kita menjadi saksi. Untuk kita menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan bangsa ini boleh diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mesti menjaga hidup kita. Tuhan sudah jaga kita, lalu Tuhan jaga. Kita tahu Tuhan jaga kita, lalu kita hidup sembarangan, kita asal-asalan. Firman Tuhan bilang Tuhan menjaga kita, Tuhan gak pernah tidur. Lalu kita mulai sembarangan, ya kan? Kita mulai suka-sukanya main di tengah jalan. Kita nyebrang sembarangan, ya, tanpa pengawasan orang tua, ya. Kita keluar rumah tanpa izin, ya. Tuhan jaga kita, tapi kita sendiri tidak menjaga diri kita. Itu salah. Bagaimana caranya? Firman Tuhan bilang, firman Tuhan yang menuntun langkah kita, firman Tuhan yang menjaga langkah kita. Benar Tuhan jaga kita, ya. Tapi kita pun harus bisa menjaga diri kita sedemikian. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Ya, contoh, ada seorang anak, ya. Seorang orang tua tahu bagaimana ketika anak ini dalam bahaya atau tidak. Ya, seringkali kita tahu bahwa kita sudah cukup besar untuk kita menjaga diri kita. Ayo deh pegang tangan kita menyeberang. Ada anak-anak yang gak mau sehingga dia lepas tangan, dia maunya jalan sendiri. Kita tahu kita masih baru belajar berjalan, ya kan? Belajar berjalan. Biasanya anak-anak gitu kan kalau masih belajar berjalan dipegangin seperti anak tante, ya kan? Waktu belajar berjalan dipegangin. Sudah dia merasa dirinya bisa berjalan sendiri, dia udah gak mau dipegangin. Tapi tetap orang tua punya tanggung jawab untuk menjaga. Kira-kira seperti itu. Ada saatnya Tuhan lepas kita memang untuk kita berjalan. Ya, tapi Tuhan gak pernah biarin kita berjalan sendiri. Tuhan mengawasi. Pada saat Tuhan tahu kamu akan mengalami bahaya, Tuhan gak akan biarkan. Dengan caranya Tuhan akan membuat kita tetap berdiri, tetap teguh, tidak jatuh, tidak di dalam bahaya. Tapi kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita gak boleh berontak. Tuhan jaga aku, tapi kita suka-sukanya ada bikin dosa, ya kan, buat yang salah. Kita melawan orang tua. Orang tua, ya, itu adalah Tuhan pakai untuk menjaga kita seperti Musa. Benar, seperti bayi Yesus.
Bayi Musa dan bayi Yesus gak bisa menyelamatkan diri mereka yang masih rentan, yang masih bayi, yang masih lemah untuk menyelamatkan diri mereka. Perlu orang tua, kita perlu orang tua. Yang secara tidak langsung ya Tuhan utus, Tuhan pakai untuk menjaga kita. Kita dengar apa yang disampaikan orang tua. Buat adik-adik semua, ayo ya, boleh keluar rumah ya. Ya, mungkin kita sudah mulai besar ya, sudah punya banyak teman. Kita yang sudah mulai mungkin kelas 6 SD, sudah mau ke SMP ya. Aku kan sudah punya teman sehingga aku kan mau ke rumah ini, mau ke rumah itu. Ayo ingat waktu ya, kita harus dengar. Karena Tuhan sedang menjaga kita. Amin. Kita tidak kehilangan waktu, kita bermain di luar sana berjam-jam. Kita tidak pulang ke rumah, itu bahaya. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan selalu menjaga kita lewat orang tua kita, ya. Tapi kita pun harus bekerja sama dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang kita bisa menjaga hidup kita, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tante mau baca bagi kita ya. Tadi di dalam Mazmur, coba tadi Mazmur 121 tadi Tante mau lanjut baca Mazmur 121. Tadi sampai ayatnya yang kelima. Oke, Tante baca ayatnya yang ke-6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ingat kita gak perlu takut, ada Tuhan yang jaga kita. Kemudian di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 Tante baca buat kita ya. Tante baca di dalam ayatnya yang ke-9. Mazmur 91:9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Amin. Tapi ada bagian kita. Tadi Tante bilang Tuhan mau jaga kita, tapi kita gak mau kerja sama Tuhan. Gimana saya tahu Tuhan jaga kita? Ya, gimana kita tahu bahwa Tuhan sedang menjaga saya, ya kan? Kita tahu bahwa Tuhan ada selalu bersama saya. Pertama, kita akan merasa tenang, merasa aman. Kalau kita tahu Tuhan menjaga kita, lihat apa? Firman Tuhan sendiri yang bilang. Ini adalah dasar kita, ya. Tapi kita perlu tahu rambu-rambu bahaya supaya kita tidak bahaya, kita tidak mengalami yang namanya kecelakaan. Supaya kita tetap aman. Ada rambu-rambu yang Tuhan kasih, ya kan? Tuhan kasih peringatan, ayo ya. Jangan bohong supaya kamu aman. Kalau kamu mau nggak aman ya udah kamu buat dosa aja ya. Bohong, ya kan? Dikatakan itu adalah rambu-rambu. Hormati orang tua kalau mau panjang umur. Kalau mau aman di bumi, hormati orang tua. Kita harus kerjasama dengan Tuhan. Kita mau aman tapi kita nggak mau dijagain sama Tuhan. Itu sama aja nggak ada artinya. Ya, firman Tuhan bilang di dalam Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Lihat, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Inilah janji Tuhan. Amin. Dikatakan waktu kita mau terus dekat dengan Tuhan, ya. Tuhan tidak pernah membatasi dirinya untuk setiap orang datang kepada dia. Tapi seringkali kita yang membatasi diri kita untuk kita mau dekat sama Tuhan. Iya kan? Ayo ibadah. Gak mau, kan Tuhan sudah jaga aku. Tuhan bilang, Tuhan jaga kita asal kita juga mau dekat sama Tuhan. Kita mau untuk Tuhan jaga. Kita dekat sama Tuhan, Tuhan jaga kita, Tuhan luputkan kita, Tuhan bentengi kita. Sebab kita mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang saat-saat ini merasa tidak aman, merasa ketakutan, ya. It's okay, gak apa-apa. Kita kasih tahu sama papa mama, ya.
Papa mama setidaknya bisa memberikan rasa aman ya. Tetapi kalaupun tidak ada yang bisa menemani kita, kita punya Tuhan. Dikatakan dia gak pernah tertidur, gak pernah terlelap. Ada kalanya orang tua lelah, benar karena bekerja seharian, gak bisa menemani kita sepanjang hari. Tapi harusnya hati kita percaya, aku gak sendiri. Ada Tuhan bersama aku, ada Tuhan yang jagain aku. Tuhan selalu mengawasi aku dari atas melihat aku. Benar. Bahkan firman Tuhan bilang tadi apa? Di sebelah tangan kananmu. Dikatakan Tuhan memegang kita. Amin. Amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi adik-adik gak perlu takut. Amin. Adik-adik gak perlu khawatir ya. Kenapa keadaan seperti ini gak berakhir ya? Aku kan sudah mau ke sekolah, ketemu teman-teman. Mungkin masa-masa ini Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan sanggup menjaga kita. Amin. Ada saatnya nanti Tuhan akan mengubah keadaan. Asal kita percaya kepada Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan membuat aku tetap aman. Aku terjaga. Aku ada hari ini karena Tuhan bersama dengan aku. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan buat kita apapun keadaannya. Ya, saat-saat ini membuat kita tidak merasa aman, merasa takut, merasa khawatir ya. Ingat, hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Tante harap kita semua lebih dekat lagi ya kepada Tuhan. Tuhan mau jaga kita kan? Tapi kita juga mau kerja sama-sama Tuhan ya. Bilang Tuhan, aku mau selalu dekat dengan Engkau ya. Sehingga kita akan merasa aman. Yang membuat kita merasa tidak aman karena kita mungkin sudah mulai jauh dari Tuhan. Tante mau bagikan kita ya, ini bisa buat jadi ayat hafalan Mazmur 121 tadi di dalam ayatnya kita ayat hafalan buat kita semua Mazmur 121 ayatnya yang kelima. Oke, ayatnya ayat yang ke-8 aja. Mazmur 121 ayat yang ke-8 ya. Oke, Mazmur 121 ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mau di mana aja kita ada, mau apa aja yang kita lakukan. Ingat firman Tuhan ini, Tuhan menjaga kita. Waktu kita tahu Tuhan jaga kita, harusnya kita sadar. Aku gak boleh buat sesuatu yang buat hati Tuhan berduka. Aku gak akan melakukan dosa karena mata Tuhan mengawasi aku, Tuhan menjaga aku. Amin. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Tuhan yang selalu menjamin hidup kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Engkaulah naungan kami, Engkaulah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Engkau menjaga kami di segala waktu, Engkau menjaga kami di segala keadaan kami. Bahkan keluar masuk kami dimanapun kami berada, apa yang kami buat, kami boleh tetap aman di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau bersama kami, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Keadaan seakan-akan boleh mengancam kami, ketakutan-ketakutan terus mengintimidasi kami Tuhan, tetapi kami tidak izinkan itu untuk membuat kami merasa tidak aman. Kami izinkan firman Tuhan bertindak, berbicara dalam hidup kami setiap waktu, dan kami percayakan hidup kami kepada Engkau. Kami percaya firman-Mu sanggup menjaga kami, menolong kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan Philadelphia Kids Tenggarong, setiap ibadah-ibadah yang dilakukan, menggerakkan hati anak-anak sekolah minggu untuk mengambil bagian dalam setiap ibadah. Setiap kakak-kakak sekolah minggu mengambil bagian untuk ibadah juga, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkaulah naungan kami, Engkaulah penjaga kami.
Tolong kami Tuhan di masa-masa ini kami semakin dekat lagi, semakin mengandalkan Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan. Kami tidak takut sebab Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kami tidak perlu merasa tidak aman sebab Engkau bersama dengan Engkau sesungguhnya kami aman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati Tuhan Yesus Oma Gembala kami, berkati gereja Tuhan yang ada di Tenggarong, berkati seluruh umat Tuhan, berkati pemerintahan kami, berkati orang-orang di luar sana yang mengalami musibah, yang mengalami bencana alam Tuhan, selamatkan mereka, selamatkan generasi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan, pulihkan keadaan ini, pulihkan keadaan ini Tuhan. Kami boleh kembali bersama-sama berkumpul, bersama-sama di gereja, untuk kami berbakti, untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu menjadi bagian kami, dan kami aman di dalam penjagaan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.